Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ananda sekalian dimanapun berada, baik di Makassar maupun di luar Makassar, tetap di rumah aja. Dan pembelajaran jarak jauh kita sudah memasuki pekan kelima, dan hari ini hari Senin, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bertatap muka, meskipun tidak langsung tapi secara online. Dan mudah-mudahan pada hari ini kita senantiasa memiliki semangat yang tinggi untuk terus belajar tentang Islam ini. Lanjut ananda sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari pekan lalu, yang mana pada pekan lalu kita sudah belajar tentang keteladanan Ali bin Abi Thalib, yang kita sudah ketahui bersama bahwa Ali adalah seorang yang pemberani, Ali adalah seorang yang tawaduk, Ali adalah ahli ibadah dan memiliki ilmu yang sangat luas. Dan tentunya pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang keteladanan, yaitu keteladanan Wali Songo. Nah, sebelum kita melaju pada pembelajaran kita hari ini, kita akan mengetahui kenapa kemudian kita belajar tentang keteladanan kepada Wali Songo. Kita lihat pada kesempatan ini. Ya, ini ananda sekalian, materi pelajaran kita adalah tentang keteladanan Wali Songo. Kita akan mengetahui tujuan pembelajaran daripada Wali Songo. Ini dia, yaitu memahami pengertian dan sifat-sifat wali Allah. Dan kita akan mengetahui kenapa kita belajar tentang Wali Songo ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala punya wali-wali di bumi ini yang senantiasa bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahasnya lebih lanjut. Kenapa kemudian ada wali-wali Allah di muka bumi ini, dan kenapa kemudian kita bisa memeluk agama Islam pada hari ini? Karena berkat para pendahulu-pendahulu kita yang menyebarkan Islam di Indonesia. Nah, yang pertama adalah pengertian Wali Songo secara bahasa. Pengertian Wali Songo secara bahasa. Wali Songo terdiri dari dua kata, yaitu wali dan songo. Apa itu wali? Apa itu songo? Kita lihat. Wali artinya adalah wali Allah. Songo artinya adalah 9. Dapat disimpulkan bahwa wali Songo adalah wali Allah yang jumlahnya 9. Jadi wali Allah yang jumlahnya 9 itu yang menyebarkan Islam di Indonesia, mulai di tanah Jawa sampai ke luar tanah Jawa. Itu secara bahasa. Kemudian pengertian Wali Songo secara istilah, ini dia. Wali Allah itu artinya orang mukmin yang dekat dengan Allah dan dicintai oleh Allah. Jadi wali Allah itu dekat sekali dengan Allah. Kemudian secara umum wali Allah itu memiliki dua kriteria. Ada kriteria yang pertama adalah orang mukmin. Orang mukmin. Jadi wali-wali Allah itu harus mukmin. Dia artinya orang beriman, orang yang akidahnya lurus, jauh dari kesesatan,
orang yang percaya bahwa Allah itu cuma satu, Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah. Allah itu esa. Jadi dia harus beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari kemudian, dan beriman kepada qada dan qadar, yaitu takdir. Jadi kriteria yang pertama yang harus dimiliki wali Allah adalah dia harus orang mukmin. Nah, kriteria yang kedua ini dia bertakwa. Artinya bertakwa ini berasal dari kata takwa, artinya takut, yang terbiasa melakukan amal-amal yang wajib dan sunnah serta menjauhi perkara yang makruh apalagi haram. Jadi ini Anda sekalian tentang kriteria wali Allah. Jadi dia harus mukmin, dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan slide-nya. Nah, ini dia tentang dalil Al-Quran tentang wali Allah. Nah, ada di dalam Quran surah Yunus surah ke-10 ayat 62 sampai 63. Boleh semuanya perhatikan ya, perhatikan. Bisa diperhatikan bukunya pada halaman 214. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Artinya, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak khawatir atas perkara yang menimpa mereka dan tidak pula bersedih, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi kita bisa perhatikan ini bahwa semua wali-wali Allah itu dia tidak merasa khawatir, tidak bersedih ya, karena dia adalah orang-orang beriman dan bertakwa. Ini wali-wali Allah ini. Jadi kita akan mengetahui lebih lanjut bahwa di dalam Al-Quran dijelaskan tentang wali Allah, yaitu wakil Allah di bumi yang menyampaikan agama Allah. Kemudian sifat-sifat wali Allah. Yang pertama, akidahnya lurus. Jadi wali Allah itu sifat yang pertama dimilikinya adalah berakidah yang lurus. Artinya akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi apa yang diajarkan dalam As-Sunnah, dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itulah akidah yang dipegang teguh oleh para wali Allah ini, yaitu memiliki akidah yang lurus. Dia jauh dari kesesatan. Lanjut bagian kedua tentang sifat-sifat wali Allah. Ini dia harus ikhlas dalam beribadah. Jadi wali-wali Allah itu sifat yang kedua harus juga dimiliki, yaitu ikhlas dalam beribadah. Maksudnya segala yang dilakukan, ibadahnya, baik sholatnya, baik puasanya, baik zakatnya, baik apapun itu, ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena Allah, niat karena Allah. Ingat, dalam hadis itu selalu yang paling utama yang kita harus perhatikan adalah tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan perbuatan itu tergantung niatnya. Jadi segala yang ingin kita kerjakan itu harus disertai dengan niat, karena itu kita akan mengerjakannya sesuai apa yang kita dapatkan, yang kita niatkan itu. Makanya kalau kita niat karena Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan dunia dan akhirat. Itu karena niat kita karena ilallah wa rasul. Sifat wali Allah yang ketiga adalah menjadikan Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai imam. Jadi wali-wali Allah itu harus menjadikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai imam. Artinya menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber kebenaran yang diikuti dan diamalkan. Jadi kalau wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang menjadikan Rasulullah sebagai imam karena ia percaya, ia menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedomannya. Dia amalkan, dia ajarkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dari itu anak-anak sekalian, apakah hari ini kita sudah mengamalkan apa yang kita peroleh? Apakah kita sudah mengamalkan apa yang diteladani oleh Ali bin Abi Thalib seperti memiliki keluasan ilmu dengan banyak membaca, ataukah kita masih kurang tentang hal tersebut? Kita akan lanjutkan sifat-sifat wali Allah. Yang keempat adalah menjaga kesempurnaan ibadah dan wajib dan sunnah. Ya, jadi wali Allah itu adalah orang yang menjaga kesempurnaan ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Ibadah wajib, ibadah sunnah semuanya dikerjakan oleh wali Allah. Artinya ia melaksanakan sesempurna mungkin dengan ibadah yang sunnah. Kalau bukan hanya sekedar sholat wajib, tapi ia melaksanakan sholat-sholat sunnah. Bukan hanya puasa-puasa wajib di bulan Ramadan, tapi dia berpuasa sunnah di luar Ramadan. Lanjut, sifat-sifat wali Allah yang kelima adalah berlapang dada. Bagaimana ia? Jadi wali Allah itu juga harus memiliki sifat berlapang dada. Artinya hatinya bersih dan tidak ada kedengkian sehingga tidak mengatakan keburukan terhadap sesama muslim. Hatinya tenang, hatinya bersih, tanpa ada rasa kebencian kepada sesama muslim. Maka yang ia selalu harapkan adalah bagaimana kemudian menjadi orang yang senantiasa berdamai dengan saudara-saudara kita sesama muslim. Kemudian sifat wali Allah yang keenam adalah cinta dan benci karena Allah. Kita lihat bagaimana. Ya, anak-anak sekalian, lanjutannya yang keenam ini adalah sifat wali Allah itu cinta dan benci karena Allah. Artinya dia senantiasa mencintai dan membenci seseorang semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sebab karena duniawi. Jadi dia senantiasa mencintai seseorang itu karena Allah, dia juga membenci seseorang itu karena Allah. Lanjut, yang ketujuh adalah memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan. Kemudian yang kedelapan, mencintai umat Islam. Lanjut, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan yang terakhir adalah komitmen dengan kebenaran. Inilah 9 wali Allah yang akan kita pelajari pada pekan selanjutnya. Yang pertama ada namanya Sunan Gresik. Nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Ada Sunan Muria, nama aslinya adalah Raden Umar Said. Ada Sunan Kalijaga, nama aslinya adalah Raden Said. Ada namanya Sunan Ampel, nama aslinya adalah Raden Rahmat. Ada namanya Sunan Giri, nama aslinya adalah Muhammad Ainul Yakin. Ada namanya Sunan Gunung Jati, nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Ada namanya Sunan Bonang, nama aslinya Maulana Malik Ibrahim. Ada namanya Sunan Kudus, nama aslinya adalah Ja'far Shadiq.
dan ada namanya Sunan Rajat. Nama aslinya adalah Raden Qasim. Dan ini akan kita pelajari pekan depan insyaallah, dan kita akan apa keteladanan yang ditunjukkannya dan di daerah mana saja ia berdakwah. Dan kita akan membaca banyak lagi tentang 9 wali Allah yang menyebarkan Islam di Nusantara. Jadi itulah 10 sifat-sifat wali Allah yang dimilikinya. Kita sudah mempelajari semua tadi, bagaimana kemudian wali-wali Allah itu sangat luar biasanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ia sangat luar biasanya dalam menyebarkan Islam. Dan itu akan kita bahas lebih lanjut, bagaimana wali-wali Allah ini sangat hebat dalam menyebarkan Islam. Khususnya yang akan kita bahas pertemuan selanjutnya adalah Wali Songo, 9 wali Allah yang berperang menyebarkan Islam di tanah Jawa sampai keluar pulau Jawa. Nah, kita akan membahas lebih lanjut hal tersebut dan akan kita bahas tuntas 9 wali Allah itu, bagaimana keteladanan yang ditunjukkannya. Ada yang menyebarkan Islam dengan melihat daerah tersebut, bagaimana kebiasaan-kebiasaan daerah tersebut. Seperti ada wali Allah yang dikenal menyebarkan Islam lewat media hiburan, seperti hiburan lewat musik, yaitu wali Allah bernama Sunan Kalijaga. Karena pada waktu itu daerah ia tempat menyebarkan Islam, orang-orang di situ suka hiburan, makanya wali Allah bernama Sunan Kalijaga ini ia menyebarkan Islam dengan seni, yaitu seperti seni wayang dan seni hiburan lain seperti alat musik gamelan yang dimainkan oleh orang-orang Jawa. Jadi belajarlah dengan giat dan persiapkanlah pembelajaran kita pekan depan, dan kita akan lebih, sebelum kita mempelajari lebih dalam, kalian silahkan membaca bukunya, karena sesungguhnya membaca buku adalah bagian menambah wawasan dan mengikuti apa yang diteladankan oleh Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal sangat cerdas. Dan mudah-mudahan kita juga menjadi orang-orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa dengan memperbanyak membaca buku. Karena membaca buku sama halnya membuka jendela dunia dan membuka bagaimana dunia di luar sana. Demikian, semoga senantiasa memberikan banyak manfaat kepada kita semua, dan kita sudah mengetahui bagaimana wali-wali Allah. Siapa itu wali Allah? Yaitu orang yang meyakini bahwa Allah itu esa, orang yang senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dengan kriteria tadi adalah beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan tetap membaca bukunya masing-masing. Dan meskipun kita tidak mendapatkan tugas anak-anak sekalian, kita harus tetap belajar, kita harus tetap sadar, belajar sendiri di rumah saja. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.